Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mulyati Radiana dari SMA Negeri 1 Maja akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai unsur fosfor dan sulfur. Materi ini disampaikan untuk anak-anakku di kelas 12 IPA pada semester ganjil. Fosfor ini kita ketahui yang terdapat pada tabel periodik atau susunan berkala karena nomor atom fosfor ini 15, fosfor berada pada golongan 5A dan periodenya 3. Fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik, terlarut di dalam air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus ini berulang secara terus-menerus. Fosfor di alam dalam bentuk terikat sebagai kalsium fosfat atau juga sebagai ferrofosfat atau aluminium fosfat dan juga dalam protein. Bakteri yang berperan dalam siklus fosfor adalah Bacillus pseudomonas, Aerobacter, Aerogenes, Xanthomonas, dan lain-lain. Jenis fosfor, fosfor merah, menyublim tanpa meleleh pada suhu 420 derajat Celcius, memiliki kerapatan, tidak melarut dalam CS2, tidak bersinar dalam gelap, kurang reaktif, bereaksi dengan oksigen pada suhu 300 derajat Celcius, dan tidak beracun. Sementara untuk fosfor putih, memiliki titik leleh pada suhu 44 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 280 derajat Celcius. Memiliki kerapatan, dapat melarut dalam CS2, bersinar dalam gelap, sangat reaktif, bereaksi dengan oksigen, dan beracun. Sebagai sifat fisikanya, kita lihat dari warna tidak berwarna, baik merah atau putih. Kemudian wujudnya padat, ada titik didih, titik leleh, massa jenis fosfor putih, massa jenis fosfor merah, kemudian massa jenis fosfor hitam, dan energi ionisasi. Jadi secara umum, fosfor membentuk padatan putih yang lengket yang tidak memiliki yang memiliki bau yang tidak enak, tetapi ketika murni menjadi tak berwarna dan transparan, fosfor putih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena. Sementara fosfor merah tidak larut dalam semua pelarut. Sifat kimianya, fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan juga beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri, sementara fosfor merah tidak reaktif, kurang beracun. Fosfor merah digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Berikutnya, sebagai sumber utama industri fosfor pada pembuatan fosfor adalah Ca3PO4 dua kali. Dalam prosesnya dicampur dengan karbon dan silika pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian reaksinya sebagai berikut, di mana pada hasil akhirnya bahwa fosfor yang terjadi dikristalkan dan disimpan di dalam CS2 cair atau di dalam air. Hal ini untuk menghindari terjadinya oksidasi dengan oksigen dari udara yang cepat terjadi pada temperatur 30 derajat Celcius berupa nyala fosfor. P4 hasil pengolahan merupakan salah satu bentuk alotropi fosfor, yaitu fosfor putih. Manfaat dari fosfor ini terdapat pada tabung sinar katoda, kemudian lampu pedar, mainan glow in the dark, pembuatan korek api, kemudian penunjuk untuk menemukan target atau sasaran di militer yang digunakan dalam sehari-hari,
kemudian fosfor putih dalam minuman bersoda dan pasta gigi, kemudian membuat asam fosfat atau bahan kimia yang lain untuk dijadikan pupuk dalam pestisida dan juga kembang api. Kita lanjut dengan sulfur atau belerang. Pada tabel periodik terdapat pada golongan 6A dan pada periode ketiga. Sebagian besar belerang di dunia digunakan untuk membuat asam sulfat. Belerang tersebar luas di alam, bisa didapatkan langsung berupa belerang atau berbentuk senyawa. Sifat fisikanya merupakan unsur bukan logam padat berwarna kuning pucat tanpa bau dan rasa, konduktor panas dan bukan konduktor listrik, tidak terlarut dalam air, larut sederhana dalam benzena, dan larut dengan baik dalam karbon disulfida. Belerang dapat bergabung dengan kebanyakan logam pada pemanasan, bereaksi langsung dengan unsur-unsur bukan logam. Dan sebagai sifat kimia, kita peroleh bahwa belerang hanya memerlukan 2 elektron lagi untuk mencapai konfigurasi S2P4 dari gas mulia. Jika belerang bereaksi dengan logam, maka belerang bertindak sebagai penerima elektron. Belerang mudah bereaksi dengan semua unsur, kecuali dengan emas, platinum, dan gas mulia. Pembuatan belerang melalui proses fresh, yaitu dengan mengambil belerang dari deposit belerang di bawah tanah. Pompa fresh dirancang oleh Herman Press di Amerika Serikat pada tahun 1904. Proses kontak pada pembuatan belerang dengan proses kontak bahan baku yang digunakan belerang, udara, dan air. Manfaat dari belerang yaitu untuk membuat asam sulfat, kemudian membuat gas SO2 yang dapat dipakai untuk mencuci bahan yang terbuat dari wol dan sutra, kemudian pada industri ban, belerang untuk vulkanisasi ban, untuk vulkanisasi karet yang berkaitan agar ban bertambah ketegangannya serta kekuatannya. Belerang juga digunakan pada industri obat-obatan, bahan peledak, dan industri korek api. Unsur alami dan sifat belerang banyak digunakan juga di sejumlah produk obat dan kosmetik yang membantu dalam masalah jerawat. Demikian materi mengenai fosfor dan belerang atau sulfur saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.